Halo, selamat malam. Malam, Bu. Oke, suara saya jelas di sana, Mbak Nana. Jelas, Bu. Oke, halo Mbak Nana. Gimana nih Iya, kabarnya? Bu. Ya, gitulah, Bu. 50-50. Tapi sebenarnya lebih banyak capeknya sih, Bu, akhir-akhir ini. Capek, memangnya akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Mbak Nana? Ya, biasalah, Bu. Sebenarnya sibuk kuliah. Terus juga ada ini, Bu, tanggungan kepanitiaan gitu. Terus kan, ya ini kan saya semester 5 ya, Bu. Kayak tugasnya tuh banyak banget. Apalagi ya yang ikut kepanitiaan, nambah beban lagi terus jadinya ya capek banget lah, Bu. Ikut kepanitiaan. Oh iya, kamu kan kemarin ikut organisasi ya, bilang ke Ibu. Iya, Bu. Tugas kuliahnya gimana? Ada yang susah nggak? Sebenarnya tuh susah sih enggak ya, Bu. Cuman karena banyak, itu tuh jadi bingung mau ngerjain yang mana dulu. Akhirnya saking bingungnya mau ngerjain, ya ketumpuk-tumpuk gitu, Bu. Belum selesai-selesai. Hmm, ya dikerjain aja ya Mbak Nana, nanti juga selesai satu-satu, asal kita ada niat aja untuk mengerjakan itu. Iya, Bu. Nah, ngomong-ngomong gimana kejelasan hubungan kamu sama pacar kamu dan sahabat kamu? Gitulah, Bu. Gitulah. Gimana nih? Ya, gimana ya, Bu? Kan kemarin itu saya kan cerita ya sama ibu kalau Hmm, ya hubungan saya sama pacar saya atau sama sahabat saya itu lagi nggak baik-baik aja. Apalagi waktu saya lihat mereka berdua itu ke mall berduaan, terus saya chat, saya tanya mereka di mana, ternyata mereka malah bohong. Yang bikin saya mikir kalau mereka berdua tuh selingkuh gitu, Bu. Terus ya kemarin kan saya juga udah cerita sama ibu kan soal hal itu. Terus iya. ibu ibu nyaranin biar saya itu ya Flashback. dulu konfirmasi dulu ke mereka gitu. Hmm, Bener enggak? Terus tanyain ke teman-temannya gitu kan, Bu. Nah, betul. saya itu kemarin udah jalanin saran dari ibu. Saya tuh nanya gitu loh, Bu, ke orang-orang terdekat dari pacar saya maupun dari sahabat saya gitu. Dan nanya, kalian tahu gak sih kalau Nanda sama pacar aku nih ada hubungan gitu atau pernah cerita apa gitu tentang satu sama lain gitu. Nah, mereka tuh ternyata nggak tahu, Bu, kalau pacar saya sama sahabat saya ini tuh sering pergi berduaan gitu. Mereka juga malah kaget waktu saya nanya kayak gitu karena mereka itu mikirnya ya pacar saya sama Nanda ini emang nggak ada apa-apa gitu, Bu. Kayak Hmm, apa, yang kemarin sih saya tuh udah tanya gitu kan ke pacar saya gitu sama Nanda. Bener nggak sih yang aku lihat di mall itu mereka berdua gitu atau kebetulan gitu. Tapi kan, Bu, tapi halo Mbak Nana, kalau Bu, apakah kita bisa melanjutkan konselingnya? Kalau semisal memang kamu nggak bisa untuk
menceritakan atau ngomong langsung, kita bisa by chat aja. Ya, biar sama-sama enak. Ya, mungkin kamu juga butuh waktu untuk meredakan emosimu. Enggak, Bu, enggak apa-apa. Oh, Saya bisa kok. oke, baik, baik. Baik, Mbak Nana, nggak apa-apa kok. Kamu bisa meluapkan emosimu dulu. Ya, itu hal yang wajar kok. Kalau memang kamu belum bisa untuk menerima dan menceritakannya kepada saya, ya saya akan tetap menunggunya sampai kamu benar-benar bisa siap dan melanjutkan sesi konseling kali ini. Sampai benar-benar kamu bisa siap untuk cerita ke saya. Iya, Bu. Jadi, Bu, saya lanjutin ya, Bu, cerita saya. Pelan-pelan aja ya Mbak Nana. Jadi, Bu, 2 hari yang lalu itu, saya kan habis pulang gitu, Bu, dari kafe sama teman-teman saya karena kita habis nugas bareng gitu, Bu. Terus waktu di jalan itu saya tuh papasan gitu, Bu, sama mobil. Saya tuh nggak asing gitu loh, Bu, sama Oh mobilnya iya Bu. gitu. Iya, ternyata itu tuh mobil pacar saya gitu, Bu. Saya hafal gitu dari plat mobilnya gitu kan, Bu. Terus Hmm, udah sekitar jam setengah 10 malam gitu ya, Bu. Ini mau kemana gitu kan. Akhirnya saya ikutin lah, Bu, mobil itu gitu. Terus akhirnya saya lihat mobil itu berhenti di depan hotel. Nah, di habis depan itu hotel. iya, Bu. Saya tungguin kan, Bu, siapa orang yang keluar dari mobil itu. Dan ternyata bener, Bu. Ternyata itu pacar saya sama Nanda, Bu. Mereka ke hotel berdua. Ke hotel berdua malam-malam. I- iya, Bu. Di jam malam itu. Kurang lebih sekitar hampir jam 10-an malam, Bu. Ngapain coba mereka berdua ke hotel malam-malam, Bu? Kamu benar-benar melihatnya atau memang hanya sekilas? Bener, Bu. Saya ngeliat keduanya tuh masuk ke dalam hotel karena itu kan parkirnya vale ya, Bu. Jadi Hmm. saya bener-bener lihat mereka berdua tuh keluar dari mobil itu terus masuk ke dalam hotel gitu loh, Bu. Kayak Oke oke. Bu, Oke. Sebelum itu kamu sudah mengecek atau memotret mereka biar jadi sebagai barang buktinya belum? udah, Bu. Saya udah foto mereka berdua buat bukti kalau sewaktu-waktu saya tuh butuh penjelasan dari mereka gitu loh, Bu. Tapi tuh saya udah cukup kecewa, Bu, sama mereka karena tiap saya tanyain mereka, mereka tuh selalu bohong sama saya, Bu. Berbohong seperti apa kiranya? Jadi, Bu, sebenarnya saya tuh udah mutusin pacar saya itu beberapa hari sebelum saya pacar saya sama sahabat saya tuh ke hotel gitu, Bu. Saya tuh tanya kan, waktu saya papasan atau saya ketemu mereka di mall itu benar-benar atau enggak. Di sana mereka masih nggak ngaku, Bu. Terus beberapa hari juga saya kan pernah ketemu sama mereka juga, Bu, sebenarnya di jalan boncengan gitu, naik motor berdua. Mesra banget, Bu. Saya sebenarnya udah foto, Bu, di situ, tapi saya nggak mau nunjukin dulu fotonya karena saya nggak mau mereka tuh apa ya, Bu, kayak denial lagi gitu loh, Bu. Di situ Hmm, saya nanya lagi, nggak kalian? Tapi mereka tuh masih tetap bohong, Bu, tetap bilang kayak bikin saya tuh ngerasa bersalah gitu loh, Bu. Malah mereka tuh gaslighting saya. Saya jadi ngerasa bersalah sama mereka gitu, Bu. just liking. Akhirnya, iya, Bu. Jadi mereka tuh bikin
saya tuh ngerasa sebagai pelaku kejahatan Oh, gitu loh, Bu. Saya jadi ngerasa kalau saya tuh ngefitnah mereka, padahal itu tuh cuman trik mereka aja biar saya tuh ngerasa ngerasa bersalah gitu atas atas kesalahan mereka, padahal yang ngelakuin kesalahan tuh mereka gitu loh, hmm, Bu. hmm. Iya pokoknya gitu, Bu. Sebenarnya saya tuh udah mutusin pacar saya dan jauhin sahabat saya karena menurut saya mereka tuh udah ngecewain banget, Bu. Mereka terlalu banyak bohong sama saya. Orang kayak gitu tuh kayak mending udahlah, Bu, mending saya nggak berhubungan sama mereka sama sekali. Oke, baik, baik Mbak Nana. Jadi, dari apa yang saya tangkap ini, sebenarnya kamu sudah memergoki mereka berdua di mall. Habis itu, ya kamu tanyakanlah ke mereka. Kalau ke mereka ternyata berkata, ya itu eh, bukan mereka gitu. Terus juga kamu juga sudah cross check lagi ke orang-orang sekitar, ya orang-orang teman-teman mereka lah ya. Terus teman mereka ya berkata, ah enggak kok, aku juga dia juga baru lihat ternyata ya memang Nanda dengan pacar kamu tuh sering main berdua gitu dari kamu sendiri. Ya mereka ya sama-sama kaget, kamunya kaget, mereka juga kaget, teman-teman dari kedua, dari apa? Dari pacarmu dan Nanda ini. Nah, lalu eh beberapa hari lalu ini kamu berpapasan lah nih di jalan sama mobil pacar kamu. Nah, dan itu kamu inget banget kalau mobilnya itu ya mobil pacar kamu. Nah, itu kan udah jam malam nih, jam setengah 10-an ya kira-kira. Ya, Bu. Nah, kamu lihat mobil pacar kamu ke hotel, kirain kamu cuma ya paling siapa gitu. Terus ternyata yang keluar dari mobil itu pacar kamu dengan sahabat kamu. Dari situ kamu mulai benar-benar sangat kecewa. Perasaan yang kamu alami kecewa, pikiran kamu yang selama ini menduga-duga ternyata benar, mereka bermain di belakang kamu. Ya, begitu. Lalu pada saat itu juga kamu mulai memutuskan pacar kamu dan menjauhi sahabat kamu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, respon mereka saat diputuskan tuh seperti apa, Mbak Nana? Ya awalnya pacar saya itu kayak masih nggak mau ngaku gitu loh, Bu. Dia tuh masih kayak enggak, aku tuh nggak selingkuh sama Nanda, bla 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 gitu. Pokoknya dia tuh nggak mau Bu diputusin dan Nanda pun Hmm. di situ juga gitu loh Bu kayak enggak ngomongin aku katanya gitu. Kita kan udah sahabatan bareng, masa hal kayak gini aja kita harus putus sahabatan. Aku nggak mau gitu kehilangan sahabat kayak kamu gitu, Bu. Oh, Mereka tuh kayak iya kayak apa ya Bu kayak nahan saya gitu loh Bu buat nggak jauhin mereka, buat nggak mutusin hubungan oke. sama mereka. Tapi saya tuh udah terlanjur sakit hati gitu loh Bu sama mereka. Pada saat itu kamu juga tadi mengatakan memotret mereka berdua. Nah, saat kamu untuk memutuskan hubungan dengan mereka, apakah kamu juga melampirkan buktinya kepada mereka? Iya Bu, saya tunjukin ke mereka kayak biar mereka tuh tahu gitu loh Bu kalau saya tuh nggak nuduh mereka. Kalau saya tuh punya bukti yang Hmm. Oke, terus ya akhirnya mereka nggak bisa berkutik Bu. iya, jadi ya dengan bukti itu ya kamu memang berbicara sesuai faktanya gitu. Lalu setelah kamu memutuskan pacarmu, apa yang kamu rasakan saat ini, Mbak Nana? Ya di satu sisi saya sih ngerasa sedih ya Bu dan ya kecewa banget lah sama mereka berdua. Tapi di sisi lain saya tuh juga lega gitu loh Bu karena nggak harus berhubungan sama mereka lagi. Hmm,
Baik, jadi kamu setelah memutuskan untuk menjauhi mereka berdua, kamu menjadi lebih lega, tapi juga eh, rasanya ya benar-benar bikin kamu nggak terjebak lagi dengan kebohongan-kebohongan mereka. Benarkah demikian? Iya, Bu. Oke, oke, baik. Adakah perasaan lain yang memang itu terjadi pada kamu setelah putus, Mbak Nana, yang mengganggumu mungkin? Ya, gimana ya, Bu? Namanya orang habis putus itu kan yang dulunya selalu bareng, terus kayak tiap nugas, tiap makan itu kan selalu bareng, terus sekarang pas putus udah sendiri-sendiri gitu kan ya. Ya jadi hampa kan, Bu. Ya kesepian juga sih, Bu, sebenarnya. Jadi kamu merasa kesepian karena ya memang eh, tidak ada lagi mereka berdua. Jadi harus menyesuaikan diri lagi. Lalu, adakah perasaan lain atau pikiran lain setelah putus dari mereka? Ya itu sih, Bu, jadi ngerasa lebih kesepian aja karena kan dulu kalau semisal saya nugas itu kan saya ditemenin ya, Bu, sama pacar saya. Terus ya kalau tiap saya sedih butuh teman cerita, saya tuh selalu nelpon Nanda. Tapi kan sekarang mereka udah nggak ada lagi, Bu. Baik. Jadi ya memang ya kalau kita namanya udah keterbiasaan dengan orang-orang yang memang kita sayangi, yang memang ya setiap hari memang kita berhubungan dengan mereka, tiba-tiba kita mengkat kedua orang itu. Jadi ya interaksi dan relasi juga sudah tidak berhubungan, terus juga kita merasa jadi kesepian, kita yang tadinya kemana-mana dengan mereka berdua jadi akhirnya sendiri, ya harus menyesuaikan diri lagi. Nah, kiranya selain Nanda, ada nggak temen deket kamu yang lain? Ada sih, Bu, deket tapi ya nggak sedekat saya sama Nanda gitu, Bu. Begitu. Nah, mereka kalau boleh ibu tahu, mereka dekat juga nggak sama kamu? Mungkin mereka pernah bercerita tentang privasi mereka ke kamu atau gimana? Sebenarnya kalau yang deket sama saya tuh banyak gitu loh, Bu. Tapi saya tuh jarang gitu ngandelin mereka untuk buat jadi teman cerita gitu, Bu. Tapi kalau semisal mereka cerita sama saya ya sering saya welcome aja gitu, Bu. Tapi buat saya cerita sama ke mereka tuh kayak apa ya, Bu? Belum percaya sepenuhnya gitu loh, Bu, sama mereka. Jadi saya belum belum berani buat Hmm, cerita sama teman saya itu. oke oke. Ada nggak mungkin ya dari pikiranmu atau ya memang dari kamu sendiri ada nggak orang yang memang benar-benar selalu support sama kamu selain ya Nanda dengan pacarmu selain itu, selain mereka berdua, ada nggak kiranya orang lain yang sering banget kasih dukungan ke kamu tanpa kamu sadari? Kalau dipikir-pikir ada sih, Bu. Justru banyak juga orang yang ternyata selama ini support saya gitu, Bu. Mungkin selama ini saya nggak sadar ya, Bu, sama kehadiran mereka karena saya cuma ngelihatnya ke Nanda sama pacar saya aja. Jadi
ya kelihatannya kayak saya nggak punya siapa-siapa, padahal masih banyak gitu Bu, ternyata orang yang sayang sama saya. Nah, dari yang kamu sebutkan tadi, kita bisa lihat ya, ternyata ya kalau kita lihat-lihat lagi, ternyata ya memang ada juga yang sayang sama diri kita, diri Mbak Nana, seperti itu. Ya mungkin karena selama ini kita terlalu intens ke mereka berdua, sehingga yang lain itu menjadi sulit untuk kita lihat gitu. Ya, kehilangan sosok seorang yang memang sudah menjadi kebiasaan itu, ya memang sulit untuk kita menyesuaikan diri atas kehilangan mereka gitu. Jadi ya wajar kalau Mbak Nana merasa eh, kosong, terus jadi nggak biasa, terus jadi sering keinget mereka. Eh, Padahal di sisi lain juga kamu masih punya banyak orang-orang yang di sekitar kamu yang memang benar-benar sayang dan selalu dukung apapun yang kamu lakukan gitu. Iya Bu, ternyata bener ya Bu, selama ini tuh saya cuman ngelihatnya ke mereka doang, jadi saya nggak ngelihat orang lain yang peduli sama saya. Oke, baik. Nah, dari tadi kan kamu bilang setelah putus dari mereka, kamu merasa kosong, terus kamu merasa eh, jadi sendiri, terus kamu yang tadinya sama mereka berdua terus akhirnya sendiri, terus yang tadinya selalu melakukan kegiatan bareng dengan mereka berdua, terus sekarang jadi kehilangan. Nah, kira-kira eh, ada nggak Mbak Nana kegiatan yang ingin Mbak Nana sukai atau kegiatan yang memang benar-benar pengen banget eh, kamu jalani lagi yang memang itu capaian kamu yang udah lama tapi itu ternyata belum terlaksana gitu. Ada nggak Mbak Nana? Kalau itu sih sebenarnya saya tuh dulu ya Bu, suka banget baca buku sama ngedance gitu. Tapi kayaknya semenjak ada pacar saya, terus semenjak ada masalah sama Nanda juga, jadi saya tuh udah jarang gitu Bu baca buku, jarang ngedance juga. Jadi kayak jarang buat meeting gitu loh Bu. Padahal dulu sebelum ada pacar sama sebelumnya ada masalah kayak gini, saya tuh kayak ngerasa lebih bahagia gitu loh Bu, lebih seneng gitu. Apalagi kalau udah baca buku kan, saya tuh bisa bebas ya Bu berimajinasi, berfantasi gitu. Jadi kayak Hmm. hidup saya tuh lebih hidup gitu loh Bu, lebih bermakna gitu, lebih seneng. Apalagi ya kalau misal bisa baca buku selesai nih, kayak nanti kan kayak beres-beres semua sambil ngedance gitu kayak rasanya tuh enak banget gitu loh Bu. Kayak ya seneng banget walaupun hal itu tuh kayak sederhana gitu. Tapi ya semenjak ini kan saya keseringan keluar sama pacar terus ya nanti kalau pasti ada salah itu loh Bu. Terus jealous, cemburu, marah-marah ya ceritalah sama Nanda. Jadi kayak jadi monoton gitu loh Bu, kayak nggak ada artinya, cuma nangisin pacar doang. Jadi saya selama ini tuh jauh gitu Bu dari hobi-hobi saya gitu. Saya pengen banget gitu loh Bu, mulai lagi buat baca, mulai ngedance gitu Bu, biar saya tuh bisa ngerasain kebahagiaan lagi gitu di diri saya. Baik, saya mengerti. Jadi, kiranya permasalahan kamu setelah putus ini, kamu eh, merasa kosong, terus akhirnya kamu juga eh, apa ya, merasa kosong, terus juga pengen lagi ngembaliin hobi-hobi kamu yang sebelum sebelum
berhubungan dengan pacar kamu gitu. Nah, kiranya ini menjadi sumber permasalahanmu di sesi konseling ini. So, kita bisa lihat ya Mbak Nana, bahwa tadi Mbak Nana menyebutkan Mbak Nana pengen kegiatan atau hobi yang selama ini sering dilakukan, terus juga jadi nggak terlaksana lagi setelah pacaran. Terus sekarang setelah putus, Mbak Nana pengen ngembaliin kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Seperti itu, benarkah? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, tadi juga kan Mbak Nana menyebutkan Mbak Nana suka membaca buku ya. Membaca buku bisa sambil berimajinasi, bisa berfantasi, dan sebagainya. Nah, mungkin dari ini Mbak Nana bisa menyalurkan emosi Mbak Nana dengan membaca buku seperti itu. Terus juga ya bisa meng apa ya me- bisa melakukan kegiatan itu di sela-sela waktu yang memang kosong gitu. Jadi ketika waktu kosong itu Mbak Nana nggak terlalu-larut ke masalah mantan kamu, masalah hubungan selama ini, gimana. Tapi juga dipakai dengan kegiatan yang membaca buku, ngedance, seperti itu. Iya, Bu. Nah, kiranya Mbak Nana sudah ada rencana belum nih untuk melakukan kegiatan nanti? Kalau rencana sih udah ada ya, Bu. Tapi ngatur jadwalnya, Bu, yang susah. Apalagi kan sekarang yang masih sibuk kuliah sama kepanitiaan kan, Bu. Mana waktunya tuh bener-bener mepet banget. Jadi kalau mau baca, kan saya tuh pengennya kalau baca tuh fokus ya, Bu. Kayak Hmm, jangan ganggu lah. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya belum bisa gitu, Bu, kalau mau fokus. Jadi mungkin kalau baca tuh ya sekitar 10 sampai 30 menitan aja gitu, nggak bisa yang bener-bener nikmatin gitu loh, Bu. Jadi sebenarnya kalau rencana sih udah ada, cuman ya itu tadi, Bu, buat atur jadwalnya itu, Bu, yang susah. Takutnya nanti pas baca, nanti ada yang hubungin, tolong dong buatin ini itu, kayak gitu. Atau ya, pokoknya lah. oke, oke, saya mengerti permasalahan kamu. Jadi, kamu kesulitan untuk mengatur jadwal. Jadi, mungkin kamu bisa atur jadwal kamu dari perkuliahan dulu, kayak tugas-tugas kuliah dikerjain dulu, baru ke kepanitiaan gitu. Nah, abis kepanitiaan selesai, kamu juga bisa untuk mulai membaca buku dari yang tadi kamu sebutkan 15 menit, 30 menit, seperti itu. Nah, kalau sempat-sempat untuk ya waktu longgar ya kamu bisa istirahat, terus kamu juga bisa pakai waktu luang itu untuk latihan dance, seperti itu. Iya, Bu. Ya, ya saya bakalan coba sih, Bu, sedikit demi sedikit. Karena ya apalagi kalau mau balikin kegiatan yang dulu udah pernah ditinggalin kan pasti nggak mudah ya, Bu. Harus ada adaptasi dulu. Jadi ya mungkin nanti saya coba dulu deh dari mungkin ya 10 menit, terus nanti nambah jadi 15 menit, 20 menit, dan seterusnya. Jadi biar nggak terlalu maksain aja gitu, Bu, buat Benar, beradaptasi sama yang udah berhenti gitu. betul, betul sekali. Nah, mungkin ibu juga bisa nambahin, kamu bisa apa ya, bisa bikin jadwal hari ini mau ngapain, hari ini rencananya kayak gimana, terus juga kamu bisa membuat tujuan kamu ke depan, bulan besok tujuannya apa. Nah, kamu juga bisa membuat afirmasi positif setelah hari ini. Jadi ya bisa
memberikan kamu energi positif lagi, seperti itu. Ya, terus juga saya selalu dukung apapun keputusan yang ingin kamu buat nanti. Nah, juga terus kalau semisal nanti kamu ingin bercerita, kamu juga bisa untuk melihat dan menerima diri dulu, menerima diri sendiri, terus juga baru mulai terbuka lagi sama orang. Ya, walaupun ini sulit, tapi kamu coba lihat untuk orang-orang sekitarmu yang masih sayang sama kamu, yang bisa ngedukung kamu, gitu. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu, atas sarannya. Makasih banyak juga untuk dukungannya. Makasih, Bu, udah dengerin cerita saya sampai saat ini. Dari saya yang bingung, terus terpuruk, terus ya pada akhirnya sekarang saya memilih keputusan yang menurut saya memang tepat dan harus saya lakukan gitu, Bu. Kalau enggak ada Ibu mah gak tahu deh Bu, kayaknya saya sampai sekarang masih ngerasa terus di-gaslighting, terus rasa bersalah dan saya nggak bisa mengembangkan diri saya. Jadi saya terima kasih banyak ya Bu atas saran, dukungannya, dan juga masukannya selama ini. Saya ngerasa seneng banget bisa cerita sama Ibu. Iya, Mbak Nana, terima kasih banyak juga sudah mempercayakan ceritamu kepada saya. Ya, sebenarnya saya ingin mengajak kamu untuk meringkas sesi konseling kali ini. Jadi ya permasalahan setelah putus ini ya kamu bisa untuk membuat jadwal konseling jadwal apa jadwal kegiatan kamu, terus juga ya itu bisa untuk meningkatkan produktif kamu juga gitu. Jadi ya intinya kamu bisa bangkit dari kehampaan kamu, rasa-rasa kesedihan kamu, seperti itu. Terus juga nantinya ya Mbak Nana setelah sesi konseling ini bisa menerapkan kegiatan-kegiatan itu. Nanti saya mungkin minggu depan akan melihat perkembangan Mbak Nana, begitu. Adakah yang ingin Mbak Nana tanyakan lagi? Saya rasa cukup ya Bu, karena saya merasa sudah sangat terbantu sekali dengan adanya Ibu di sini. Oke, baik Mbak Nana. Ya, tetap semangat ya Mbak Nana. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, Mbak Nana. Ini sekian ya sesi konseling kali ini. Semoga Iya bisa Bu, membantu permasalahan kamu. Dan selamat malam. Kita akhiri iya sesi Bu. konselingnya. Terima kasih Bu. Selamat malam juga Bu. Oke, Mbak Nana. Saya akhiri ya. Iya Bu, terima kasih banyak.